Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Atamanna annakum bi khairin jami'an. Gimana kabarnya anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatannya selama belajar di rumah ini. Hadzal yaum sanastamir darsana bil lughatil arabiyyah. Di hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita tentang na'at man'ut dan idhofah. Di minggu yang lalu Ibu sudah memberikan materi na'at man'ut dan idhofah ini berupa materi dalam bentuk PDF. Kemudian Ibu juga ada share 2 buah video penjelasan Ustadz mengenai na'at man'ut dan idhofah. Jadi kali ini Ibu hanya membahas sedikit saja lagi mengenai na'at man'ut dan idhofah supaya kalian bisa lebih memahami materinya. Kita mulai ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu memahami kaidah, struktur, fungsi, dan makna dari na'at man'ut dan idhofah, serta mampu mengidentifikasi na'at man'ut dan idhofah dalam kalimat ataupun teks bahasa Arab. Al-amthilah, contoh. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama ada mal'abun wasi'un, lapangan yang luas. Ar-riyadatul fardiyatu, olahraga individu. Mal'abul madrasati, lapangan sekolah. Kuratul kodami, sepak bola. Nah, sudah terlihat belum perbedaannya di sini atau persamaannya di sini deh? Bisa kita lihat dari contoh 4 kotak ini bahwa dalamnya masing-masing terdiri dari 2 buah kata. Nah, karena jadi itu adalah persamaannya. Jadi antara na'at man'ut dan idhofah itu sama-sama terdiri dari 2 buah kata. Tapi katanya yang bagaimana dan bagaimana pembentukannya, nah itulah yang menjadi perbedaannya. Seperti yang udah dilihat, kolom yang sebelah kanan ini adalah na'at man'ut. Sementara kolom yang di sebelah kiri adalah idhofah. Nah, tadi Ibu udah sebut kalau misalnya na'at man'ut dan idhofah ini terdiri dari 2 buah kata. Maksudnya seperti apa? Nih, seperti contohnya. Mal'abun, satu kata ya, artinya lapangan. Kemudian ada wasi'un, artinya luas. Satu kata lagi. Kemudian ketika digabungkan, mereka menjadi mal'abun wasi'un, lapangan yang luas. Wasi'un atau luas di sini menjadi na'at, yaitu kata sifatnya. Kemudian ada mal'abun, lapangan, itu merupakan man'ut, lapangan yang luas. Berarti udah jelas na'at itu adalah sifat, sementara man'ut itu adalah kata yang disifati oleh si na'at ini. Kemudian kita lihat lagi yang biru, itu yang idhofah. Mal'abun, lapangan, satu ya. Kemudian ada satu lagi madrasatun, sekolah. Jika digabungkan menjadi mal'abul madrasati, lapangan sekolah. Nah, ini yang disebut, kalau kalian sudah baca, idhofah itu membentuk makna yang baru. Kenapa? Tadi ini mal'abun, lapangan sendiri, madrasah, sekolah sendiri. Tetapi ketika digabung, lapangan sekolah, dia menjadi satu hal baru gitu. Mal'abu merupakan mudhaf, sementara al-madrasati adalah mudhaf ilaih. Nah, ini adalah na'at man'ut tentang kaidahnya. Jadi na'at tadi merupakan isim, sementara isim yang menjadi sifat dari man'ut, sedangkan man'ut adalah isim yang disifati oleh na'at. Kemudian ketentuannya, na'at itu harus wajib mengikuti man'ut dalam 4 hal. Yang pertama jenisnya, mudzakkar atau muannas. Contohnya di sini, mal'abun mudzakkar, wasi'un dia mudzakkar juga. Di sini ar-riyadatu ada ta marbuthahnya, berarti dia muannas. Al-fardiyatu dia juga na'atnya muannas. Kemudian jumlahnya, tunggalkah dia, 2, ganda, atau lebih dari 2, jamak. Ini di sini kebetulan contohnya dua-duanya adalah
mufrad. Kemudian umum khususnya nakiroh atau ma'rifah. Kalau man'utnya nakiroh, maka naatnya juga nakiroh. Ayo, apa coba tanda-tanda nakiroh dan ma'rifah? Silakan dicek lagi pelajaran di kelas 10 kemarin ya. Di sini nakiroh, tanda nakiroh itu adalah tanwin. Nah, ini pakai tanwin. Ini juga pakai tanwin. Kemudian di sini contohnya adalah ma'rifah. Taunya dari mana? Paling gampang itu mengetahui isim itu ma'rifah adalah dengan adanya alif lam di depan kata tersebut. Nih, dua-duanya pakai alif lam. Tapi ingat, kalau sudah ada alif lam, berarti di akhir katanya tidak boleh tanwin. Kalau mau pakai tanwin berarti di depannya tidak ada alif lam, ya. Kemudian i'rabnya, marfu'kah dia, mansubkah dia, atau majrur. I'rab ini adalah posisi kata tersebut dalam sebuah kalimat. Kalau dia berfungsi sebagai subjek atau fa'il, maka dia i'rabnya marfu'. Kalau dia sebagai maf'ul atau objek, maka dia i'rabnya mansub. Kalau sebelumnya ada huruf jar, maka dia i'rabnya majrur. Perhatikan contoh ini supaya ngerti termasuk mengenai i'rab tadi ini. Contoh yang pertama. Marasat talibanil jadidani kuratal qadam. Dua orang murid laki-laki yang baru itu berlatih sepak bola. Nah, di sini yang merupakan naat man'ut adalah at-talibanil jadidani. Dia sama-sama mudzakkar, laki-laki ya. Kemudian dia jumlahnya 2. Biasanya ada tanda ani itu menunjukkan 2. Sama di belakangnya pakai ani juga. Kemudian nakiroh ma'rifahnya dia adalah ma'rifah, man'utnya ma'rifah, maka naatnya juga ma'rifah menggunakan alif lam. Kemudian i'rabnya. Nah, i'rabnya di sini dia berfungsi sebagai fa'il, maka dua-duanya i'rabnya marfu'. Contoh kedua. Muhammad yuhibbu riyadatan fardiyatan fi sahatil bait. Muhammad menyukai olahraga individu di halaman rumah. Olahraga individu itu maksudnya olahraga yang bersifat individual gitu ya. Jadi di sini dia muannats, man'utnya, maka naatnya juga muannats. Kemudian ini tunggal ya, mufrad. Kemudian dia sama-sama nakiroh. Tidak ada alif lam di depannya dan ada tanwin di akhir katanya. Kemudian yang terakhir adalah i'rabnya. Ini tan, di sini tan. Ini an. Berarti dia mansub. Kenapa dia mansub? Karena posisinya di kalimat ini adalah sebagai objek atau maf'ul bih. Kemudian yang contoh terakhir, la'ibat tullabu kuratal qadami fil mal'abil wasi'i. Murid-murid itu bermain sepak bola di lapangan yang luas. Mudzakkar, mufrad, ma'rifah. Kemudian ingat sebelumnya ada huruf jar. Maka di sini dia wajib kasroh. Karena dia i'rabnya adalah majrur. Masih ingat ya, ini la'iba itu fi'il, abtullabu itu fa'il, kuratal qadami adalah maf'ul. Kemudian ini adalah mutammim pelengkapnya, keterangannya. Muhammadun fa'il, yuhibbu fi'il, riyadatan fardiyatan adalah maf'ul bih. Nah, sekarang kita masuk ke idhofah. Al-idhofah merupakan gabungan dua kata, isim dan isim yang membentuk makna baru. Dan idhofah itu terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Makna baru tadi udah Ibu jelaskan sedikit ya. Mal'abun itu satu lapangan, madrasatun itu adalah sekolah. Kan dua hal yang berbeda tuh, satunya lapangan, satunya sekolah. Tetapi ketika mereka digabung, mal'abul madrasati, dia membentuk sebuah makna baru, lapangan sekolah. Lapangan punya sekolah, seperti itu kan. Jadi mal'abu adalah mudhaf, al-madrasah adalah mudhaf ilaih.
Perhatikan kalau ini berurutan ya, mudhof, mudhof ilaih. Kalau tadi naat man'ut kan man'utnya dulu baru naatnya. Kemudian di sini juga haqibatun, tas. Muhammad, Muhammad, orang. Ketika digabung haqibatu Muhammadin, tas Muhammad, tas miliknya Muhammad. Jadi sebenarnya idhofah ini juga adalah penyandaran kata. Jadi ini mal'abun nih misalnya lapangan, dan al-madrasati itu adalah kata yang disandarkan pada mudhof seperti itu. Nah, kaidahnya nih contoh baru, talamidz murid-murid laki-laki, madrasatun sekolah, ketika digabung talamidul madrasati. Talamidz itu adalah mudhof. Ketentuannya mudhof itu tidak boleh diawali oleh alif lam. Ingat ya, tidak ada alif lam di depannya. Kemudian nomor 2, tidak boleh bertanwin. Ya. Nih, talamidzu, tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin di belakang katanya. Kemudian i'rabnya sesuai dengan posisi dalam kalimat. Jadi i'rabnya ini bisa berubah. Bisa talamidza, talamidzu, talamidzi, tergantung posisinya dalam kalimat. Sekarang al-madrasati mudhof ilaih. Yang pertama ketentuannya, dia bukan kata sifat. Madrasah sekolah bukan kata sifat, tapi kata benda ya. Kalau kata sifat tadi kayak luas, besar, pintar, cantik, itu semua adalah kata sifat. Kemudian dia harus ma'rifah yang ditandai dengan alif lam di depannya atau tanda-tanda ma'rifah lainnya. Seperti tadi Muhammadin itu kan dia ma'rifah karena dia adalah nama orang, isim alam ya. Kemudian yang ketiga, harus majrur, berakhiran kasroh. Madrasati. Jadi mudhof ilaih ini dia mabni hukumnya, tetap i'rabnya, tetap dia majrur. Dia tidak akan berubah. Tetapi kalau mudhof ini dia bisa berubah sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Biar lebih jelasnya lagi kita perhatikan contoh ini. Contoh-contoh berikut. Talamidul madrasati yajtami'una amamal fasli. Murid-murid sekolah itu berkumpul di depan kelas. Dia fa'il, dia marfu' nih. Haqibatu Muhammadin tahtal maktabi. Tasnya Muhammad di bawah meja, ini juga dia marfu'. Kemudian mansub nih, kalau dia berfungsi sebagai objek, ra'aitu talamidal madrasati amamal fasli. Saya melihat murid-murid sekolah di depan kelas. Ahmilu haqibata Muhammadin ilal maktabati. Saya membawa tasnya Muhammad ke perpustakaan. Kalau majrur, berarti ingat di depannya ada huruf jar. Narkabul hafilata ma'atalamidil madrasati. Kami menaiki bus bersama murid-murid sekolah. Wada'tu qalaman fi haqibati Muhammadin. Saya telah menaruh pena di tas Muhammad. Perhatikan di sini talamidzu, kemudian dia talamidul madrasati. Dia berubah menjadi talamidzal madrasati. Talamidzil madrasati. Madrasahnya tetap al-madrasati. Sementara mudhofnya dia berubah sesuai dengan posisinya tadi, itu yang Ibu maksud tadi. Ini juga seperti itu, haqibatu, haqibata, haqibati. Tapi Muhammad tetap Muhammadin, Muhammadin, Muhammadin. Fahim tuh? Nah, ini adalah perbedaannya ya. Jadi naat menerangkan sifat dari man'utnya, kemudian naat dan man'ut harus sama dalam hal jenis, jumlah, umum khusus, dan i'rabnya. Jadi naat dan man'ut beneran harus sama dalam 4 hal. Sementara idhofah, mudhof ilaihnya tidak harus sama dalam 4 hal tersebut. Contohnya mudhof dan mudhof ilaih tidak harus sama jenis dan jumlah. Kemudian mudhof ilaihnya itu yang harus ma'rifah, sementara mudhofnya tidak. Kemudian i'rabnya mudhof juga berubah-ubah, sedangkan mudhof ilaih harus wajib majrur. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.